Hai semua, kali ini saya buat sajian untuk Idul Adha yang rasanya enak, manis, gurih, dan lumer di mulut. Dijamin sekeluarga pasti suka. Resep ini anti gagal dan rasanya beneran enak banget. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama siapkan kelapa parut sebanyak 400 gram, ambil bagian putihnya aja. Lalu tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh, serta tepung maizena sebanyak 1 sendok makan. Dan ini diaduk rata sampai semuanya tercampur. Tujuannya diberikan tepung maizena supaya dia merekat dengan kuat dan tidak mudah buyar ya teman-teman. Tambahkan 1 lembar daun pandan supaya lebih wangi, dan ini akan saya kukus, serta pastikan jika air kukusan sudah panas terlebih dahulu ya teman-teman. Langsung aja kita kukus kelapa parutnya selama 10 menit. Gunakan api sedang aja ya teman-teman. Kalau udah 10 menit langsung aja kita keluarkan kelapa parutnya dari kukusan. Siapkan loyangnya, saya menggunakan loyang yang berbentuk lingkaran, jangan lupa diolesi dengan minyak sayur ke seluruh permukaan loyangnya. Selagi masih panas, kita masukkan kelapa parut ke dalam loyangnya, dan ini akan saya tekan-tekan sampai padat. Untuk kelapa parut ini, pastikan harus benar-benar ditekan sampai padat supaya tidak buyar dan mudah hancur. Gunanya kelapa parut tadi dipanaskan supaya tidak cepat basi. Boleh juga menggunakan kelapa parut yang masih segar ya teman-teman kalau untuk dimakan langsung. Kalau udah padat, kita diamkan saja di suhu ruang sampai dingin ya teman-teman. Siapkan wadah bersih serta kering, masukkan telur sebanyak 2 butir, pastikan menggunakan yang masih baru serta masih segar dan suhu ruang. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 110 gram atau sekitar 6 sendok makan, tambahkan SP sebanyak setengah sendok teh. Selanjutnya akan saya mixer, gunakan kecepatan rendah terlebih dahulu sampai semuanya tercampur rata. Dan kalau udah tercampur rata semua, baru kita mixer dengan kecepatan paling tinggi. Kita mixer sampai mengembang, putih pucat serta kental berjejak ya teman-teman. Jika jejak mixer yang ditinggalkan tidak mudah tenggelam, berarti ini udah pas ya teman-teman. Kita matikan mixernya. Lalu masukkan tepung terigu sebanyak 125 gram atau sekitar 12,5 sendok makan. Ini kita masukkan secara bertahap. Tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh serta vanili sebanyak 1 sendok teh. Dan akan saya tambahkan santan sebanyak 120 ml. Untuk santannya sendiri saya menggunakan santan instan yang ditambah dengan air. Ini akan saya mixernya kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya tepungnya tidak berterbangan kemana-mana. Dan untuk tepung yang tadi serta santannya kita masukkan secara bertahap sambil di mixer ya teman-teman. Untuk santannya sendiri jangan menggunakan santan yang kental, gunakan tekstur yang sedang aja. Nanti kalau dia terlalu kental, tekstur adonan jadi padat. Jika semua bahannya udah dimasukkan semua dan udah tercampur rata, boleh kita matikan mixernya ya teman-teman. Setelah dimixer akan saya lanjut aduk dengan spatula untuk mencampurkan semuanya agar semua bahannya tercampur rata semua ya teman-teman. Dan pastikan tekstur adonannya ini kental berjejak ya teman-teman. Kalau kita angkat dia akan meninggalkan jejak beberapa saat baru kemudian tenggelam. Selanjutnya akan saya berikan perasa pandan, ini secukupnya aja sesuai selera dan ini diaduk rata sampai semuanya tercampur. Kalau udah tercampur rata, adonan ini kita bagi menjadi 2 bagian sama rata dan sama banyaknya ya teman-teman. Kalau kelapa parutnya udah dingin, baru kita masukkan adonannya. Dan untuk adonan ini saya masukkan setengah aja terlebih dahulu ya teman-teman. Sambil kita rapikan permukaan atasnya, kalau ada yang bolong kita ratakan dengan spatula. Dan kalau udah, akan langsung saya kukus ya teman-teman.
Pastikan air kukusannya sudah panas dan mendidih. Langsung aja kita kukus kuenya. Saya mengukus kuenya selama 20 menit. Dan gunakan api sedang cenderung kecil supaya permukaan atasnya rata dan tidak bergelombang. Jika menggunakan kukusan yang biasa yang tidak ada lubang uapnya, boleh dialasi dengan kain bersih supaya uap panasnya tidak menetes ke dalam adonan. Setelah 20 menit, adonan yang pertama ini udah matang, kita buka tutup kukusannya. Akan saya masukkan gula merah sebanyak 100 gram, gula merahnya sendiri udah saya potong kecil-kecil ya teman-teman. Gula merah yang tadi saya masukkan semua ke dalam loyangnya. Kita isi pada bagian tengah aja, jangan terlalu ke pinggir, supaya dia tidak bocor ya teman-teman. Kalau gula merahnya udah kita masukkan semua, kemudian timpa dengan adonan, pastikan menutupi seluruh permukaan gula merahnya. Dan supaya hasilnya tidak bocor ya teman-teman. Dan ini akan saya kukus selama 20 menit, gunakan api sedang cenderung kecil, dan kita kukus sampai matang ya teman-teman. Setelah 20 menit, kue putu ayu gula merahnya udah matang dan kita buka tutup kukusannya, langsung aja kita keluarkan dari kukusan ya teman-teman. Dan ini kita diamkan di suhu ruang terlebih dahulu, baru kita keluarkan dari cetakan supaya kuenya tidak lengket. Setelah saya diamkan dan udah dingin, langsung aja kita keluarkan kuenya ya teman-teman. Hasilnya cantik banget. Gula merahnya juga tidak ada yang bocor keluar-keluar. Langsung aja kita potong kuenya, gunakan pisau potong kue, dan kuenya siap disajikan bersama keluarga tercinta. Seriusan ini aroma gula merah dan pandannya berasa banget, aromanya wangi banget ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat kuenya juga lembut banget ketika saya potong. Dan ini juga cocok banget kalau teman-teman pengen jadikan ide jualan. Beneran ini buatnya sangat mudah dan anti gagal. Untuk tekstur kuenya ini beneran lembut ya teman-teman, lumer banget di mulut kalau dimakan. Dan untuk rasanya sendiri ini saya jamin enak banget. Bolunya lembut dan tidak amis sama sekali, perpaduan antara kelapa dan gula merah jadi makin enak dan makin mantap serta lumer banget di mulut. Kue ini juga cocok teman-teman jadikan hampers untuk keluarga karena bener rasanya seenak itu serta buatnya sangat mudah dan anti gagal ya teman-teman. Teman-teman wajib banget cobain resepnya di rumah karena membuatnya sangat mudah, anti gagal, dan beneran rasanya seenak itu. Tekstur bolunya super lembut dan tidak amis sama sekali, serta gula merah dan kelapa parutnya lumer banget di mulut. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga videonya bermanfaat, selamat mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya.